Malaysia adalah negara yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dikarenakan persamaan rumpun, adat istiadat dan budaya, maka Malaysia dapat dikatakan sebagai saudara terdekat Indonesia. Ya, ibarat Korea Utara dan Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan yang sangat erat ya. Malaysia sendiri adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian. Ya, sama dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat, Malaysia menghendaki sebuah pemerintahan federasi. Dan Malaysia sendiri memiliki 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Luas Malaysia itu sendiri adalah 329.847 km persegi. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. So, negara ini sendiri dipisahkan ke dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna. Ya, Malaysia Barat itu ada di Semenanjung, sedangkan Malaysia Timur itu ada di Pulau Kalimantan atau Borneo. Dan dipisahkan oleh Kepulauan Natuna yang secara administratif dimiliki oleh Republik Indonesia. So, Malaysia itu sendiri berbatasan dengan Thailand, Republik Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini sendiri terletak di dekat Khatulistiwa dan memiliki iklim tropika sama dengan Indonesia. So, kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Hanya negeri-negeri atau negara bagian yang diperintah oleh raja atau sultan saja yang diperbolehkan mengirim wakilnya untuk menjadi raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memiliki gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster yang ada di negara Inggris. So, jadi kepala negara Malaysia adalah raja, tapi yang menjalani kegiatan sehari-hari tetap ada di tangan Perdana Menteri ya, sama seperti sistem pemerintahan yang ada di negara Britania Raya atau Inggris. Sejarah dari negara Malaysia atau negara berdaulat Malaysia yaitu kemerdekaan Malaysia atau Pulau Pinang dan Malaka dicapai pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dengan nama Federasi Malaya. Jadi kemerdekaan Malaysia dengan Indonesia itu bulannya sama ya, yaitu Agustus. Kita 17 Agustus sedangkan Malaysia 31 Agustus. Pada saat itu Singapura masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya. Pada saat itu letaknya yang strategis. Lalu pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni mahkota Britania yaitu Sabah, Borneo, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Kesultanan Brunei meskipun mulai berniat menggabungi Federasi Malaya, menarik kembali rencana penyatuan itu karena adanya pertentangan dari sebagian penduduk, juga dari tentang pembayaran royalti minyak dan status sultan di dalam perencanaan penyatuan Federasi Malaya. Sehingga pada akhirnya Singapura dan Brunei berdiri sebagai negara berdaulat dan hingga akhirnya Malaysia hanya terdiri dari Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 90-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan Perdana Menteri keempat yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Dan pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis kepertanian itu ya, dan loncat menjadi berbasis manufaktur dan industri, yaitu terutama bidang komputer dan elektronika rumahan. So, pada periode ini juga bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega proyek ya. Proyek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia. Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA, Lebuh Laya Utara Selatan, Sirkuit Internasional Sepang, Koridor Raya Multimedia, Bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakut, dan Putrajaya yaitu pusat pemerintahan persekutuan baru dari Malaysia. Secara geografis, Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 di dunia ya, dan negara dengan dataran terluas ke-66 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa dan luas wilayahnya melebihi 320.000 km persegi. Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela.
Dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas ya, Malaysia itu setara dengan luas wilayah Norwegia, Vietnam, atau New Mexico, yaitu sebuah negara bagian di Amerika Serikat. So, Malaysia itu terdiri dari, seperti saya sebutkan di awal tadi, dua kawasan yang terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan atau Laut Natuna, yaitu keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut dan landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Jadi bisa dikatakan Malaysia adalah sebuah negara semi kepulauan ya, karena di bagian semenanjung daratannya ada terhubung dengan benua Asia, sedangkan Malaysia itu Sabah dan Sarawak itu berada di Pulau Kalimantan atau Borneo. Secara ekonomi ya, mungkin kita boleh jujur, Malaysia adalah negara yang tergolong negara maju. Semenanjung Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara selama berabad-abad. Berbagai komunitas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Malaka dan Singapura mengemuka. Pada tahun 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi empat macan Asia, yaitu Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura, dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer dari negara ini. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang cukup rendah pada tahun 80-an dan 90-an. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya Malaysia merasakan tekanan hebat, yaitu karena itu ya, industri jatuh, tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. So, secara ekonomi Malaysia adalah sebuah negara yang tergolong cukup maju dengan perekonomian menengah ke atas. So, secara kebudayaan Malaysia memiliki kebudayaan yang cukup dekat dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama bagi suku Melayu. Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat yang cukup majemuk yang terdapat di Malaysia dan berbagai suku ada di sana, seperti kebudayaan Melayu, kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, kebudayaan Kadazan Dusun, kebudayaan Dayak, Iban, Kenyah, Murut, Lun, Bawang, dan Bidayu. Suku Melayu merupakan kelompok terbesar didefinisikan sebagai Muslim di konstitusi Malaysia. Suku Melayu memainkan peran dominan secara politis dan digolongkan sebagai salah satu bumi putra. Bahasa aslinya adalah bahasa Melayu dan dijadikan bahasa nasional Malaysia. So, bahasa Melayu juga menjadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia juga memiliki akar dari bahasa Melayu. Dan suku asli non-Melayu terbesar adalah Iban dari Sarawak yang jumlahnya melebihi 600.000 jiwa. Beberapa suku Iban masih menetap di perkampungan hutan tradisional di dalam rumah panjang di sepanjang Sungai Rajang dan Lupar di daerah aliran mereka. So, itu tadi tentang negara Federasi Malaysia yang merupakan negara jiran kita yang cukup terkenal di kalangan masyarakat kita dan menjadi negara serumpun kita, baik secara memiliki kesamaan bahasa, adat istiadat, dan budaya. Dan terima kasih yang udah nonton channel saya, dan jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam serumpun Indonesia dan Malaysia.